ada dimensi lain dari musibah-musibah ini. Jadi kita merenung, berkontemplasi. Ada yang salah mungkin di antara kita, mari saling memaafkan. Atas nama pemerintah Aceh, atas nama pribadi keluarga, saya berduka, prihatin. Yang kedua, yang sangat urgen, ya tentu menjadi keutamaan yang kita tangani di Kampung Payatum ini, banjir bandang. Sebagaimana kita ketahui 2 hari yang lalu, kemarin Pak Kapolda sudah berkoordinasi sama saya dan mengunjungi lokasi ini. Hari ini kita mengunjungi dan kita melihat secara langsung akibat dari musibah bencana ini. Dan yang terpenting tentu tidak lanjutnya. Nah, insya Allah sudah ada data yang diberikan kepada kita, pemerintah Aceh, bersama DPRA juga, ada wakilnya, Pak Badan Saibu dan Pak Lain. Tentu harus segera kita tangani. Yang pertama, tanggap daruratnya dulu seperti biasa. Yang kedua, konstruksi yang rusak yang kita perbaiki. Dan ini terbukti bahwa jalan nasionalnya sebenarnya ini jembatan kan. Nah, saya berpesan juga kepada Menteri melalui Kepala Balai PU Bina Marga di Aceh. Saya minta ini dikembalikan ke jembatan. Ini lalu lintas air yang kemudian ditimbun dan hanya disalurkan melalui saluran gorong-gorong yang volumenya sangat tidak memadai. Jadi nanti kita minta didesain ulang, ini dikembalikan ke jembatan sehingga lalu lalang air bisa sesuai dengan debitnya, dan itu tentu teknisnya nanti ditangani Kementerian PUPR dengan APBN. Nah, mengenai infrastruktur kampung yang rusak nanti segera kita tangani. Kita mulai dari rumah yang hanyut sama sekali. Kemudian yang kedua, rumah yang rusak harus direnovasi, direhab, baik itu rusak ringan maupun rusak berat. Dan kemudian yang paling penting pemulihan trauma pasca musibah banjir bandang. Nanti saya akan koordinasi dengan Bupati, dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim. Pokoknya semua penanganan akan kita lakukan secara terpadu. Musibah kali ini memang agak berat. Saya juga minta kepada MPU, baik provinsi, kabupaten kota, pada ulama, ada dimensi lain dari musibah-musibah ini. Jadi kita merenung, berkontemplasi. Ada yang salah mungkin di antara kita, mari saling memaafkan. Ada sikap-sikap kita yang tidak tepat, kita luruskan. Yang namanya musibah selalu ada dimensi yang lain, bukan hanya dimensi alam dan manusia saja. Oleh karenanya kita mau penanganan terpadu, baik itu material, spiritual, kemudian secara keagamaan, religiusitasnya juga kita perbaiki. Demikian demikian. Ada lagi terakhir? Pak, kan ada kebun juga warga yang rusak, bukan hanya rumah dan sebagainya. Itu gimana, Pak? Ya, sama. Kita penanganannya insya Allah terpadu. Kebun yang rusak tentu kita perbaiki kebunnya, infrastruktur kebunnya kita perbaiki, tanahnya kemudian dikembalikan seperti aslinya, bibitnya kemudian kita adakan. Kalau tidak pun ada bibitnya, ya kita bantu pembiayaannya. Itu semua di masing-masing sektor nanti ada dinas perkebunan, pertanian, ada dinas permukiman, ada dinas PUPR. Ini saya minta nanti kepala dinas PUPR, alat beratnya dari provinsi yang ada di sini belum di lokasi nih. Segera sesudah ini saya telepon. Pokoknya sekarang yang kita lakukan adalah masa panik dulu, masa tanggap darurat dulu, baru kemudian rekonstruksi. Sama, itu standarnya kan sudah ada, skemanya sudah jelas dan itu kita lakukan. Cuman bedanya kali ini kan kita sedang musibah COVID. Jadi kerjanya mungkin ada di bawah gugus tugas dengan Pak Dandim, Kapolres, Kejaksaan dan lain-lain, Bupati. Ada juga yang menyangkut pembenahan sektoral. Jadi ini kita maunya terpadu. Makanya saya bilang juga para ulama tentu juga punya bagian untuk memberi pencerahan kepada kita. Tentu ada hal yang menyangkut spiritual juga yang harus kita perbaiki. Pak, ada ide dari Wakil Ketua DPRA terkait bahwa daerah Dataran Tinggi Gayo ini perlu untuk ditetapkan sebagai daerah siaga bencana atau
supaya tidak terjadi bencana baru ada penanganan. Gimana Pak? Mitigasi bencananya Pak? Ya, itu ada payung peraturan perundang-undangannya, kita mengacu ke sana. Kalau memang itu sudah memenuhi syarat untuk itu, kita akan canangkan itu. Kita akan kita deklarasikan tentang status-status itu. Itu sangat erat kaitannya dengan payung hukum peraturan perundang-undangan. Dan itu niscaya kalau memang sudah harus ya kita nyatakan. Untuk jumlah alih fungsi Pantan Terong Pak, yang selama ini menjadi lahan pertanian, kebanyakan penggunaan pupuk itu Pak, hingga tanah menjadi gembur. Ini gimana Pak? Ya, tata ruang itu sama, itu undang-undang, kemudian ada PP, ada peraturan menteri dan seterusnya. Saya minta penegakan hukum terhadap tata ruang harus benar-benar konsisten. Kalau ada yang tidak tepat, land use-nya, tata guna lahannya ya harus dikembalikan ke aslinya. Kalau memang ada pelanggaran, ya diproses sesuai porsi pelanggarannya. Tapi saya minta, mulai dari ujung tombak pemerintahan di Gampong, Becik, Reje, Camat, Bupati, dan seterusnya, kita baca ulang tata ruangnya. Kemudian kita dengan DPRA juga ada beberapa bagian dari tata ruang, RPWK, RDTR, dan seterusnya, itu yang setiap 5 tahun direvisi menurut kondisi yang real. Nah, kita juga tidak mau tata ruang yang tidak aplikatif ya. Nah, saya sudah bicara dengan Menteri Agraria, Dirjen Tata Ruang, dan itu ada proses-proses revisi dan review terhadap tata ruang. Memang ada mekanisme per 5 tahun. Dan itu yang terpenting adalah penegakan hukumnya di lapangannya yang terpenting. Nah, semua itu sedang berjalan. Pak, untuk kerugian sudah ada laporannya Pak? Kenapa? Untuk kerugian secara menyeluruh ada beberapa? Belum. Kalau kerugian nanti saya lihat laporan dari Pak Bupati, tentu bersama Forkopimda di sini sedang dihitung. Yang jelas kasat mata 3 rumah hanyut total. 5 ya? 5 rumah hanyut total. Infrastruktur gampongnya atau dusun ini yang rusak ya Pak, jalan setapak dan lain-lain. Dan itu semuanya akan kita cover. Pak, dari pojok tadi yang udah 3 kali yang katakan masyarakat Pak. Oh, masyarakat. Saya rakyat korban. Ya langsung to the point. Ini 2 hari ini baru datang relawan Pak. 2 hari sebelumnya nggak ada Pak. Kami korban, kami relawan, kami bekerja. Jadi kita tolong ke pemerintah, daerah, jadi pusat tolonglah alat berat. Ya, sudah saya sebut tadi. Ini kami rakyat Pak ya. Ya Pak, Bapak rakyat, kedatangan saya kemari bagian dari kita semua rakyat. Kita musibah di mana-mana. Yang jelas begitu musibah kita sabar dulu, semua kita tangani ya. Oke, ini Bupati ada di sini ya, sama-sama. Siapa nama? Pak, di luar konteks Pak terkait COVID, di Bunda Maria ada 9 warga klaster Temboro yang tidak mau mengikuti uji swab. Tindakannya apa Pak? Ada protokolnya kalau tidak mau. Oke. Nanti kita jalankan protokol itu. Oke. Ya, ada step-stepnya tidak mau. Pendekatan persuasif, dijemput, dikasih pengertian, kemudian meningkat terus. Ya. Pak, terkait kisruh Aceh Tengah gimana Pak? Antara Ya, Bupati dan... itu di luar konteks, yang terlalu jauh dari konteks nanti saya jawab.